21, gereja memperingati pesta bertobatnya Santo Paulus. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai ayat 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, cinta adalah sebuah gambaran atau lambang yang melukiskan betapa indahnya hidup ini. Terkadang kita kurang menyadari seberapa penting cinta berpengaruh dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara bertemu dengan seseorang yang membuat saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang paling beruntung? Atau bertemu dengan seseorang yang membuat saudara mengerti untuk apa saudara memiliki tujuan hidup? Atau mungkin bertemu dengan seseorang yang membuat saudara menyadari betapa berharganya diri saudara saat ini. Cinta, inilah yang membuat seseorang merasa lebih berharga dan rela berkorban bagi yang dicintainya. Saudara-saudari, pada pesta bertobatnya Santo Paulus yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai ayat 22, dikisahkan tentang pertobatan Saulus dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Kristus. Tiba-tiba suatu sinar yang amat terang melingkupi dia. Ia jatuh rebah ke tanah dan menjadi buta. Ia mendengar suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus amat terperanjat dan bingung. Beberapa saat kemudian ia bertanya, "Apa yang engkau inginkan aku lakukan?" Yesus memintanya untuk melanjutkan perjalanannya ke Damsyik. Dan di sana akan dikatakan kepadanya apa yang harus diperbuatnya. Melalui kuasa Tuhan, Saulus menerima karunia percaya kepada Yesus. Dalam keadaan lemah dan gemetar, Saulus mengulurkan tangannya untuk meminta pertolongan. Sinar yang amat terang itu telah membutakan matanya untuk sementara waktu. Setelah matanya buta, ia benar-benar dapat melihat kebenaran. Dan Yesus telah datang secara pribadi kepadanya, berjumpa dengannya, mengundangnya untuk bertobat. Saudara-saudari, cinta Yesus telah mengubah Saulus menjadi seorang murid yang amat mengasihinya. Dan ia juga membantu orang-orang lain untuk mengenal serta mencintai Yesus. Ia menjelajah ke seluruh dunia untuk mewartakan kabar gembira. Tak terhitung banyaknya orang yang telah dihantarnya kepada Yesus. Yesus dalam Injil hari ini mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dalam tugas perutusan ini, Yesus tidak hanya mengutus tetapi juga
turut menyertai para murid melalui tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda apakah itu? Tanda-tandanya adalah mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Disinilah Yesus tidak membiarkan para murid berjuang sendiri. Yesus telah memberikan bekal bagi mereka sehingga mereka tidak perlu takut. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita pun diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injilnya dengan cara kita masing-masing. Cara hidup kita adalah salah satu bentuk pewartaan Injil Tuhan. Hal itu bisa dinyatakan lewat tutur kata kita. Bagaimana kita menyapa, menyemangati, meneguhkan orang lain, sehingga lewat kata-kata kita orang dikuatkan dan dapat mengalami sukacita. Kerjasama yang baik dengan sesama, yang membantu sesama yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan wujud perutusan kita di tengah dunia di mana kita hidup. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus menjadi teladan bagi kita bahwa perjalanannya mewartakan Injil merupakan perutusan dan dikehendaki Tuhan. Paulus, karena keyakinannya itu, tidak pernah takut dan berhenti mewartakan Injil, kendati beragam tantangan mengiringi perjalanannya. Mari kita dengan semangat yang sama mewartakan Injil Tuhan dalam kehidupan kita, supaya semakin banyak orang merasakan cinta Tuhan dalam hidup mereka.